Apa arti menjadi seorang Kristen? Lalu, bagaimana seorang Kristen harus mengatasi perasaan bersalah yang berhubungan dengan dosa di masa lalu, baik sebelum atau sesudah keselamatan? Mengapa menjadi orang Kristen? Apa artinya? Ya ini dulu ya. Menjadi orang Kristen berarti menjadi Kristus yang kecil. Pertama-tama orang menyebut Kristen artinya inilah Kristus kecil. To follow Jesus, to meditate Jesus, to imitate Jesus, menjadi seperti Yesus Kristus. Karena Kristus adalah satu-satunya manusia yang diutus ke dunia mewakili Tuhan Sang Pencipta, Sang Penebus, dan Sang Pendidik. Adanya Yesus di dalam sejarah membuktikan Tuhan mencipta manusia bisa sempurna seperti itu. Yesus suci, tidak pernah berbuat dosa. Yesus menjadi bijaksana tertinggi di dalam alam semesta. Itu menjadi teladan kita masing-masing. Maka pada waktu kita mengikut Yesus, berarti kita mengaku Dia sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, sebagai teladan, sebagai pemimpin hidup kita. Lalu selanjutnya pertanyaan apa? Bagaimana mengatasi rasa bersalah yang berhubungan dengan dosa masa lalu, baik sebelum atau sesudah keselamatan? Manusia adalah satu-satunya makhluk yang mempunyai kemungkinan untuk refleksi sendiri dan mempunyai kemungkinan untuk mengadili sendiri. Sehingga pada waktu kita kadang-kadang malam tidur, keluarlah diri kita dari kita, lalu melihat diri kita dari luar diri kita, memberikan pertimbangan dan memberikan penilaian. Tegur kepada sendiri. Tadi siang kenapa mengatakan kalimat itu? Kenapa menghina orang itu? Engkau tidak seharusnya begini. Pada waktu kalimat itu keluar dari penilaian diri terhadap diri sendiri, kita merasa guilty feeling. Tahu guilty feeling ya? Rasa bersalah, lalu coba mengkoreksi. Sesudah itu ada satu sifat relativitas, bicara kabar diri sebagai subjek menghadap objek. Saya salah. Saya tidak seharusnya melecehkan orang itu. Saya tidak seharusnya menghina dia. Penilaian seperti ini menjadikan kita manusia yang ada mutu, ada kehormatan sebagai manusia yang hidup di hadapan Tuhan. Sehingga guilty feeling membuat kita bisa self-judgment, self-evaluation, self-estimation. Akhirnya kita mau berubah. Nah, bagaimana kalau kita merasa bersalah di hadapan Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Alkitab mengatakan, bertobatlah engkau. Karena kerajaan Allah sudah dekat. Artinya berarti standar yang Tuhan berikan sudah menuntut kita mesti mengaku dosa dan mesti merubah diri dan kembali kepada target yang diberikan oleh Tuhan. Target yang diberikan oleh Tuhan adalah menjadi seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Yang tidak mencapai target berarti kita kehilangan sasaran. Kita kekurangan kemuliaan. Itu sebab di dalam istilah Gerika dosa, bahasa Gerika apa? Hamartia. Istilah hamartia berarti miss the target. Waktu engkau tidak mencapai sasaran, engkau kurang atau melampaui. Orang bilang ini sudah berdosa karena tidak mencapai sasaran. Kalau kita hidup tidak mirip Yesus, kita hidup jauh daripada yang dituntut oleh Tuhan, itu disebut berdosa. Jadi dosa di dalam kitab suci
bukan berbuat salah. Dosa tidak mencapai standar yang ditetapkan oleh Tuhan. Maka kita mesti bertobat. Berusaha. Mau keluar daripada kesalahan. Dan hidup menuju kepada sasaran Tuhan. Thank you. Pertanyaan berikutnya. Apakah kita bisa mengetahui bahwa kita telah diselamatkan secara objektif? Alkitab mengatakan kita bisa mengetahui kita diselamatkan atau tidak. Karena di dalam Alkitab mengatakan jikalau kita mengaku dosa, kita bertobat, kita terima Tuhan Yesus, maka secara objektif semua hal yang terjadi itu adalah membawa kepada kami keyakinan Tuhan menjamin Dia menyelamatkan kita. Tidak mungkin Tuhan memberikan keselamatan dan membiarkan kita pusing-pusing. Kita tidak mengetahui dengan sungguh dan kita menjadi orang yang tidak mempunyai pendirian. Tuhan kasih tahu kita, jikalau engkau menerima Yesus, engkau pasti diberi pengampunan. Jikalau engkau menerima Yesus, engkau diberikan Roh Kudus, memberikan jaminan dan memberikan satu kepercayaan bahwa engkau sudah diselamatkan. Sehingga kalau engkau mau tahu tidak diselamatkan, engkau tanya, engkau sudah pernah mengaku dosa? Engkau sudah minta pengampunan dari Tuhan? Engkau sudah menerima Tuhan Yesus masuk ke dalam hatimu? Engkau percaya kalimat Tuhan itu bukan bohong, tapi itu jamin semua kalimat adalah jujur dan adalah hal yang dipastikan oleh Tuhan itu sendiri. Sehingga manusia bisa tahu dia diselamatkan atau tidak. Baik Pak Tong. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana kita memahami presupposisi iman Kristen sebagai landasan ilmu pengetahuan? Apakah etika Kristen mengatur batasan-batasan penelitian di dalam pengetahuan? Saya kurang jelas kalimat pertama. Bagaimana kita memahami presupposisi iman Kristen sebagai presupposisi iman Kristen sebagai landasan ilmu pengetahuan? Pengetahuan itu pasti. Pengetahuan yang pasti bukan ada pada sendiri. Diberikan oleh yang lebih daripada pengetahuan itu sendiri. Allah adalah yang benar. Allah adalah yang mencipta. Jadi Allah benar mencipta segala sesuatu menjadi kepastian untuk kita mengerti segala sesuatu. Sehingga semua pengetahuan yang ada di alam semesta itu sudah memeteraikan sendiri bahwa itu kebenaran yang tidak berubah. Sehingga waktu kita menemukan pengetahuan, itu berarti kita sadar yang cipta telah memberikan kepastian kepada kita untuk mengetahui apa yang dicipta itu dan kebenarannya di mana. Jadi dengar kalimat di bawah ini. Ilmu pengetahuan berhasil diberitahu kepada manusia melalui manusia yang memakai otak yang dicipta oleh Tuhan untuk menyelidiki alam semesta yang dicipta oleh Tuhan, dan otak ini menjadi yang mengerti yang disimpan di dalam alam semesta. That we are using the reasoning created by God as a tool to analyze, to search, to discover, and to understand what had been confirmed and what had been created in the universe. Setelah kita memakai otak menyelidiki, akhirnya kita dapat mengetahui apa yang ditaruh di alam itu adalah pasti melalui dicoba, diuji berulang-ulang, semua jawabannya tepat sama, berarti kita konfirmasi itu pengetahuan adalah benar, adalah pasti, dan kita boleh percaya dan boleh memegang.
Sehingga man can know God's creation by using the reasoning created by God. By reasoning power to search, to discover, and to understand what is printed in the universe. Tuhan mencetak semua di dunia, lalu kita menyelidiki. Misalnya kita berulang-ulang kali menyelidiki, akhirnya kita mendapat jawaban yang sama. Cahaya itu mempunyai kecepatan 300.000 km setiap detik. Hari ini engkau menghitung, jawabnya begini. 5 hari lagi engkau hitung tetap begini. Itu adalah satu fixed truth, fixed fact. Tetapi baru dikenal oleh engkau setelah engkau menyelidiki dan engkau memberikan sesuatu pengesahan melalui eksperimen. Yaitu mendapat pengetahuan. Sudah jawab ya? Sudah Pak. Ini ada satu pertanyaan menarik ya. Mengapa agama Kristen mempunyai banyak aliran dan tidak dapat setuju dalam satu aliran saja? Karena kebenaran Kristen itu begitu limpah dan begitu luas seginya. Sehingga setiap orang Kristen yang mau mengerti kekristenan hanya mengerti dari sedikit sudut, hanya melihat daripada sepihak, sehingga mereka punya interpretasi tak mungkin menyeluruh, hanya mencapai satu aspek dari satu corner saja. Misalnya sekarang kita melihat seorang yang cantik sekali lewat, semua orang ambil foto, ambil orang itu, lalu fotonya sudah jadi. Semua orang tidak bisa sama, karena lihat dari sudut ini hidungnya mancung, lihat dari depan tak kelihatan mancungnya, lihat dari belakang rambutnya panjang, lihat dari depan tidak lihat tebalnya. Ini semua setiap orang terbatas. Demikian agama Kristen ada banyak denominasi. Gereja Presbyterian, gereja Anglican, gereja Methodist, gereja Baptis, gereja Injili, gereja Pantekosta, gereja GKI dan sebagainya. Semua memberikan interpretasi kabar kekristenan. Tetapi semua mempunyai keterbatasan karena ada sudut dan ada pandangan yang berbeda. Baik, pertanyaan berikutnya. Pak Tong, selamat sore. Saya ingin bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan atau membiarkan sepertiga malaikat untuk jatuh dalam dosa? Sepertiga malaikat, angka sepertiga you lihat dari mana? Itu pun tafsirannya. Lalu itu setelah jatuh, Tuhan mengizinkan dan menurut satu-satunya teolog di dalam sepanjang sejarah 2000 tahun adalah namanya Agustinus. Agustinus berani mengatakan sepertiga malaikat yang jatuh. Itulah angka sama dengan selamat orang Kristen sepertiga yang dipilih oleh Tuhan. Dan Agustinus berani mengatakan, saya tidak berani. Dia mengatakan orang Kristen yang masuk ke dalam surga besok angkanya sama dengan semua malaikat yang jatuh. Berapa? Yaitu sepertiga. Sepertiga dari malaikat, bukan sepertiga dari manusia. Nah, ini satu penjelasan atau satu pentafsiran yang sangat subjektif dan sangat berani sekali. Nah, Allah mengizinkan, kenapa? Kita tidak tahu. Semua rahasia dari Allah tidak beritahu kepada kita. Semua yang diberitahu kepada kita ada yang tidak terlalu rahasia. Nah, ini berdasarkan satu ayat yang penting dari Ulangan 29 ayat ke-29. Semua yang rahasia milik Tuhan. Semua yang dinyatakan kepada kita itu milik kita. Jadi meskipun kitab suci tulis begitu banyak hal, tapi yang mungkin dimengerti oleh manusia itulah bagian yang revealed, yang diwahyukan. Dan bagian yang tidak direvealkan tetap itu secret kept by God for himself. Itu ada rahasia yang dipelihara bagi Tuhan sendiri yang manusia tidak berbagian untuk mengertinya. Terus. Baik. Oke, masih banyak Pak Tong.
Saya akan masuk ke pertanyaan terkait dengan musik, seni, dan sejarah. Tapi sebelum masuk ke sana, apakah ada di antara audiens yang mau bertanya langsung kepada Pak Tong? Jikalau ada, silakan angkat tangan. Baik, kalau tidak ada, saya akan lanjutkan pertanyaan tentang musik, Pak Tong. Ya, Mengapa komposer lagu kebangsaan Jerman adalah Haydn yang adalah orang Austria? itu namanya Franz Joseph Haydn. Dia lahir 1732. Dia mati 1809. Nah, saudara-saudara, waktu saya masih umur 17, saya tergila-gila sama musik. Semua musik yang mungkin saya mengetahui, saya hafal di otak sampai sekarang, tidak lupa semua. Nah, ini orang dilahirkan di Graz. Dia matinya di Vienna. Dia memang orang Austria. Tetapi engkau menanya dengan pikiran sangat tajam. Mengapa lagu Jermannya, kebangsaan, diciptakan oleh orang Austria, bukan orang Jerman? Saudara salah di dalam hal apa? Sekarang Jerman sama Austria pisah. Tapi waktu itu Jerman sama Austria satu negara. Sehingga waktu itu yang tulis orang Austria, yang pakai orang Jerman, lumrah. Itu namanya ada the Autiko imperialism of the Prussia and Austria. Lalu juga satu waktu lagi Australia sama Hungaria dijadikan satu. Itu namanya Austrian-Hungarian Empire. Jadi politik selalu berubah-berubah. Saudara tahu negara Jerman sama negara Perancis di tengah-tengah perbatasan ada dua provinsi. Dua provinsi di kadang-kadang milik Jerman. Kadang-kadang diambil Perancis. Kadang-kadang kembali ke Jerman. Kadang-kadang kembali ke Perancis lagi. Itu namanya Alsace-Lorraine. Dua provinsi itu. Sehingga kita tidak tahu. Misalnya ada satu makalah mengatakan Vivaldi sering ke Italia. Wah, lalu ada seorang tanya sama saya, Pak Tong, ini orang nggak ngerti musik, nggak ngerti itu geografi. Italia itu sama apa itu? Sama kota Venice itu sama kan? Saya bilang sekarang sama, tapi zaman itu lain. 300 tahun lalu Venice itu satu pelabuhan menjadi titik terakhir daripada Silk Road. Silk Road itu jalan apa? Jalan Sutra. Mulai dari mana? Mulai daripada kota Xi'an di Cina. Terakhir di mana? Terakhir di Venesia di Italia. Tetapi waktu itu Italia sama Venesia biasa. Sehingga Venesia bukan termasuk Italia. Italia bukan termasuk Venesia. Sehingga dikatakan seorang yang namanya Vivaldi sering pergi ke Italia. Itu tidak salah. Karena waktu itu dua negara. Tapi sekarang sudah menjadi satu. Demikian setiap negara dia punya batasannya. Sama dia punya wilayahnya selalu berubah. Karena situasi politik. Sekarang saya mau tanya. Ukraina sama Rusia satu negara atau dua negara? Hah? Dua ya. Tapi 30 tahun yang lalu, 50 tahun lalu satu negara. Waktu itu nama Uni Soviet. Uzbekistan termasuk. Dan daripada Latvia termasuk. Daripada Lithuania termasuk. Sama Armenia termasuk. Sekarang sudah semua terpecah belah. Sehingga Ukraina bukan Rusia. Rusia bukan Belarus. Belarus bukan Ukraina. Tetapi karena Putin tidak rela Ukraina itu merdeka daripada dia anggap dia sedang membereskan dalam negeri. Tapi orang Eropa mengatakan tidak, engkau sudah menyerang negara orang lain, maka mereka membantu Ukraina. Silakan. Pertanyaan kedua, Pak Tong. Mengapa sebagian besar opera bergenre tragedi, komedi, atau tragedi-komedi? Opera ada komedi, ketawa-ketawa, senang-senang, habis selesai cerita.
Ada yang kelihatan rumit sekali, akhirnya sedihnya orang paling penting mati sebelum opera selesai. Banyak orang pulang dengan air mata. Itu tragedi. Ada yang mix, tapi saya kasih tahu. Hanya tragedi yang menciptakan kemungkinan kebesaran opera. Opera yang semua seneng-seneng tok, tidak pernah menjadi agung. Karena manusia lebih disentuh daripada kesedihan. Tapi manusia tidak terlalu teringat dengan yang senang-senang saja. Ya, misalnya Tosca, tragedi. Misalnya itu La Traviata, tragedi. Banyak opera yang sangat menyedihkan. Tapi itu nilai kebesaran daripada literatur tersimpan di belakang literatur yang tragedi. Terus. Baik. Now in English. What categories of music or pieces are considered good? Why Beethoven's Third Symphony is considered the best symphony over the Fifth and the Ninth? Yang disebut musik yang baik itu ada dalilnya, yaitu yang mempunyai musik, melodi, struktur, harmoni, dan gaya. Musik tergantung daripada tiga hal yang paling esensi. Pertama, melodi. Kedua adalah harmoni. Ketiga adalah gaya. Jadi kalau satu musik yang melodinya enak, itu dari enaknya melihat besarnya dia. Tan tin tin tan ten ten tan ten tin tan 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 tin tin tan ten ten tot. Ini sederhana sekali. Tapi kalau dirubah ton tin tam ten tin 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 ton tan ton ten ton ten, jelek kan? Nah, itu tidak ada keindahannya. Jadi keindahan itu terdapat di musik yang Mozart. Ya. Lalu harmonisnya, karena dia harmonis dengarnya enak. Kalau dah harmonis dengarnya tidak enak. Saya ambil contoh ya. Kalau saya bikin satu melodi, melodi itu adalah sangat enak didengar, maka ditunjang dengan harmonis yang sama sekali tidak menusuk kuping. Nah, itu lebih enak. Karena lagu ini ya, sederhana sekali, tapi begitu dengar enaknya luar biasa. Nah, sekali. Kalau saya gini, dua campur, enak ya. Saya sekali lagi, enak tak? Tak enak ya, karena tadi itu harmonis, yang sekarang ini tidak harmonis. Pembikin lagu kalau bisa membikin semua yang lagunya harmonis. Kalau harmonis semua itu enak. Jadi sekarang pertanyaan Anda, kalau satu lagu, bagaimana pertanyaan tadi? Mengapa simfoni Beethoven nomor 3 lebih baik atau dikatakan terbaik dibanding simfoni nomor 5 dan nomor 9? Simfoni 3 lebih dulu dari 5. Simfoni 5 lebih dulu dari 9. Tetapi dibikin, dinyanyi, dilamainkan terus menerus. Engkau menemukan 9 agung sekali. Tapi 3 lebih agung. Nah, yang mengaku 3 lebih agung tidak banyak. Kecuali dia belajar betul-betul hebat. Karena di dalam 3 itu strukturnya sama dia punya gayanya. Itu menyatakan sesuatu hati yang besar sekali. Di dalam 5 itu agung sekali. Tetapi terlalu mewah sedikit. 9 agung sekali. Tetapi tidak sedalam 3. 3 itu dengan struktur pertama. Tim tom tim tom. Ini nomor berapa? Nomor 3 ya. Kalau 5 ti tom tim. Kalau 9 yang paling terkenal tim tim tan ton ton tan tim tan 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 tim tim tan. 3 paling dalam. Karena bagian pertama khusus pakai bagian kedua
itu memereskan seluruh hatinya. Beethoven tulis waktu 3, memakai waktu, memakai curakan hatinya lebih daripada nomor 5 dan nomor 9. Ada orang di Singapura paling dah setuju. Kalau saya bilang 3 lebih besar dari 5. Wah, dia bilang 5 tidak ada lawannya, itu paling tinggi. Sampai mati. Ngotot kayak gini. Saya tidak mau debat sama dia. Karena pengertian musik dia sampai di sini saja. Belum mendalam. Tapi saudara mesti belajar. Khususnya belajar 3. Engkau bisa mendapatkan inspirasi dan mendapatkan pengertian dan kedalaman musik lebih dari apa lagi. Kalau di dalam piano concerto Mozart, di dalam concerto daripada Beethoven 5 biji, yang paling dalam itu nomor 4, bukan nomor 5, bukan nomor 3. Nah ini debatable, kita bisa debat. Tapi saya tidak mau debat sama orang yang mau menang, tapi tidak mau belajar. Kalau you belajar tuntas sampai berpuluh-puluh tahun, menilai lagi, itu akan beda. Oke. Pertanyaan lain. Baik, kita kembali ke pertanyaan teologi. Apa fungsi mujizat di masa ini jika Alkitab sudah lengkap dan Tuhan tidak bisa dibuktikan? Tuhan bukan tidak dibuktikan. Tetapi bukti-bukti manusia tidak layak untuk Tuhan. Alkitab tidak pernah mengatakan manusia bisa membuktikan Tuhan. Tapi Alkitab memakai Allah menyatakan diri kepada kita. Menyatakan diri, God inisiatif. Manusia membuktikan, man inisiatif. Tahu bedanya ya? Manusia membuktikan Tuhan. Seperti kita berjasa, kita mampu, tetapi itu tidak. Kalau Allah tidak menyatakan diri, tidak mungkin manusia mengerti dia. Seperti kalau mamamu tidak kasih tahu, engkau anakku. Engkau tidak mungkin dengan pikiran sendiri. Coba lihat semua mama. Ribuan akhir. Ini mamaku. Tidak mungkin. Karena engkau tidak bisa membuktikan dia mamamu. Tapi mamamu bisa memberitahu engkau anakku. Dia yang melahirkan. Jadi dia mempunyai initiative manifestation. Initiative revelation. Dia bukan perlu dibuktikan oleh kamu. Tapi dia menyatakan kepada kamu. Apalagi di dalam zaman tidak ada pengertian DNA, RNA. Baik, Pak Tong. Apakah semua orang Kristen yang percaya Yesus sebagai juru selamat, termasuk Katolik, akan diselamatkan? Yang diselamatkan yaitu yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tidak peduli dia Katolik, dia Pantekosta, atau dia Injili, atau dia Protestan. Karena dia menerima Tuhan Yesus. Dan Tuhan tidak mempunyai sesuatu pandangan yang membelah atau pandangan yang membeda-bedakan. Kamu sungguh-sungguh percaya menerima Tuhan Yesus. Engkau Katolika, engkau Protestan, semua diselamatkan oleh Tuhan. Tapi pentingnya bagaimana membuktikan engkau sungguh-sungguh sudah menerima Tuhan Yesus. Itu yang lebih penting. Baik. Laki-laki punya peran sebagai pemimpin dan perempuan sebagai penolong dalam keluarga. Jika mereka diperlakukan dan dididik dengan cara yang sama persis sejak lahir, apakah sifat mereka akan berbeda? Laki-laki mempunyai sifat sedikit beda sama perempuan. Dia suaranya lebih berwibawa dan dia mempunyai keyakinan lebih mantap sehingga biasanya laki-laki menjadi pemimpin lebih gampang dari perempuan. Tetapi tidak tentu. Ada laki-laki yang penakut, yang licik, dan yang tidak berani, tidak ada pede sama sekali. Ada perempuan yang dari dulu berani sekali. Nah ini ada terkecuali. Sehingga kita kalau bicara secara umum, laki lebih cocok dari pemimpin. Dan laki lebih berjiwa kepemimpin. Laki mempunyai pundak yang lebarnya lebih 20% dari perempuan. Perempuan mempunyai ini tempat apa itu? Ini apa namanya? Pinggul, Pak. Pinggul. Pinggul yang lebih besar 30% dari laki. Karena di situ ada tempat yang mesti lahir anak. Ya, jadi
Tempat sini kecil, bawahnya besar. Jadi perempuan kalau duduk stabil sekali. Dengar khotbah bisa lama. Laki pinggulnya lincip. 5 menit sudah cari alasan mau pergi WC dan sebagainya. Ya. Jadi laki kalau pikul berat, kalau ambil barang yang berat sekali, dia mempunyai kekuatan di sini. Di sini dia punya keistimewaannya. Jadi Alkitab mengatakan biarlah laki-laki yang menjadi pemimpin. Istri menolong suamimu. Ya, bukan menotong suamimu. Tapi menolong suamimu. Menjadi yang membantu. Ya. Terima kasih. Mengapa gedung CIT, ini mungkin yang di BSD Pak Tong. Boleh. Mengapa gedung CIT mirip gereja? Masa? Apa? Cuma menaranya banyak yang sama kan. Coba keluarkan gedung CIT. Nah ini simbol dari reform Injili. Ya, ada salib, atasnya lincip itu menuju surga. Kedua kanan kiri menanggung dosa dunia. Tengahnya seluruh kesempurnaan di dalam Kristus. Ada Alfa Omega. Nah ini hanya menara tengahnya yang mirip. Mana itu mirip sama gereja? Tidak mirip sama sekali. Ya, ini adalah satu bentuk yang lain. Tapi ada kemiripan. Karena apa? Karena yang desain sama. Ya. Yang desain gereja reform Stephen Tong. Desain CIT Stephen Tong. Desain katedral Stephen Tong. Desain museum Stephen Tong. Desain opera house Stephen Tong. Desain ASC Stephen Tong. Kenapa semua tidak mau suruh orang lain? Kita kalau suruh orang lain, kita tidak cukup uang bayar. Demi menghemat, saya kerja setengah mati. Tapi kalau saya desainnya jelek, majelis tidak suka, ya sudah. Saya tidak bisa paksa. Tapi mereka rasa bagus, membiarkan saya desain dan hemat uang berapa, saya tidak tahu. Kalau menurut sekarang gedung ini, dari 24 susun sampai CIT punya asrama di atas, sampai gereja ini. Kalau semua ini, uang sekarang desain paling sedikit 62 miliar. Tetapi Stephen Tong desain tidak ambil 1 rupiah. Akhirnya kita hemat uang begitu banyak. Bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan yang baik. Besok kalau anak arsitek yang makin lama makin pintar bisa desain lebih bagus dari saya serah. Saya ingin melihat kamu yang sukses. Tapi jangan sok-sok sombong. Mau desain seperti gedung gereja besar ini tidak gampang. Karena 83 meter tidak boleh ada tiang. Gampang enggak? Tidak gampang. Ya, ini lebarnya 83 meter. Panjangnya, lebarnya 53 meter. Tidak ada satu tiang. Bagaimana memikir kemungkinan itu? Dan harus suruh orang hitung. Yang bantu saya hitung itu orang S3 dari Amerika. Dan dia sangat baik dan sangat menolong. Nah sesudah itu Bandung, Samarinda semua saya suruh dia bantu hitung. Sehingga kita dengan uang sedikit mungkin, dengan efisiensi sebesar mungkin, dengan boleh mencapai kemungkinan seberat dan sehebat mungkin kita kerjakan. Tiang di gereja yang besar itu, 1 kolom itu harus mempunyai kekuatan 120 ton bisa tahan. Tapi akhir dihitung hampir 200 ton. Berarti gedung ini sangat-sanget lega. Tidak usah khawatir kalau gempa bumi. Gempa bumi skala 7 pun bisa tahan 100 tahun. Jadi gedung gereja yang kita bangun ini sudah menjadi salah satu bangunan yang paling baik dan paling teguh di seluruh Jakarta. Kira-kira begini. Dan itu saya bikin horizontal line. Lalu ada serbundel di tengah. Lalu menara di atas. Ada miripnya. Tapi tidak berarti sangat sama. Sangat tidak sama ya. Teruskan. Baik, ini pertanyaan terakhir Pak Tong. Ya, wah sudah boleh bebas. Saya sudah capek sekali. Baik Pak Tong. Pak Tong, saya kagum akan pencapaian-pencapaian Bapak dalam membangun STEMI, gereja-gereja GRI, terutama RMCI.
serta fasilitas seperti Galeria Sophia, ASJ, dan CIT. Ini pertanyaannya saya ringkaskan saja ya. Bagaimana, apakah Bapak bisa berbagi tentang perjalanan Tuhan memimpin Bapak dalam membangun ini semua? Saya juga tidak ngerti. Saya cuma bilang, God, may I give my best to you. And how long should I live? I don't know. How much can I do? I don't know. I just do it every day, according to the most possibility of myself. Lalu hidup sampai sekarang. Saya kasih tahu ya, ini PCN minggu lalu ya, ada tahu kan? Dan NRITC baru lewat, tahu kan? Itu lagunya dibikin jam 3, jam 2, jam 4 malam-malam. Waktu saya bangun, menemukan sedikit melodi, saya bikin. Ya, lagu yang terakhir, itu tontintonnya saya main di piano, langsung dapat inspirasi, saya tulis. Baru jadi berapa hari yang lalu. Nah ini banyak hal. Ini lagu CIT ya, bisa nyanyi enggak? Masih ingat? Tidak ingat? Sudah lupa CIT? Pianis bisa maju? Pianis, coba main satu kali. Ayo. Lagu CIT. Yosef, ada Yosef? Iya. Ya, tolong main. Mungkin saya akan robah sedikit. Ya itu kalau robah mungkin bikin semua musik. Bisa belajar. Tolong syair Marsi IT ditampilkan? Ya coba nyanyi, coba main satu kali. Ini didesak oleh David. Papa, bikin lagu mas ya. Ya. Sudah minggu depan, sudah bikin? Belum. Bikin. Tak gampang lu bilang bikin tuh langsung jadi. Ya, saya juga bukan dewa kok. Ya, saya juga manusia. Sampai sekarang saya sedikit kurang puas. Saya kasih tahu di mana, mau? Oh. Ya, coba ya. Kira-kira begini. Kamu puas tak? Hah? Ada puas? Kurang puas? Ini ya. Yang kalimat dua ini saya sedikit tidak puas. Mungkin saya gantikan. Bagus mana? Sebenarnya bukan rundingan sama kamu. Tapi coba dengar ya. Ini ya, sama ini. Bagus mana? Sudah mulai terbagi. Bercerai lah kita. Ini sudah bagus. Ini sudah bagus. Lalu sama ini. Coba yang satu. Yang kedua.
Bagus mana? Dua-dua lupa. Mungkin bagus yang baru, yang robah sedikit itu. Nah kalau perlu saya mesti mengulangi lagi mengajar. Tapi waktu 3 hari yang lalu malam jam 3 saya main-main. Menemukan yang lain. Dia bikin satu lagi. Dah habis-habis. Ya. Jadi nanti kalau Tuhan pimpin fixkan. Baru kita bikin lagu yang sudah pasti. Terkadang mungkinan saya ajak dibikin jadi note yang dimain oleh orkestra. Nah, orkestra sudah bikin, direkam, kita menyanyi bersama-sama. Gitu. Jadi ini sudah terakhir. Sudah Pak Tong. Jadi jangan tambah lagi ya. Ya. Oke, kira-kira. Baik, berikan aplaus untuk Pak Tong.